Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sudah siap semua ya? Kali ini kita akan belajar tentang kemoterapi. Pokok bahasan kali ini adalah yang pertama, sickle cell, yang kedua, kanker, yang ketiga, sitostatik, yang keempat, kemoterapi. Kita mulai pokok bahasan yang pertama, yaitu sickle cell. Ya, kita tahu tubuh terdiri dari beberapa organ. Organ terdiri dari beberapa jaringan. Jaringan terdiri dari beberapa sel. Salah satu karakteristik dari sel adalah tumbuh dan bereproduksi. Keseluruhan proses pertumbuhan dan pembelahan sel disebut siklus sel. Siklus sel terdiri dari beberapa fase. Ada interfase dan mitotik fase. Interfase sendiri ada 3 fase, fase pertumbuhan 1, fase sintesis, dan fase pertumbuhan 2. Pada mitotik fase, terdiri dari 2 fase, yaitu mitosis dan sitokinesis. Jika terjadi hilang kontrol dalam siklus sel ini, akan terjadinya kanker. Kanker didefinisikan merupakan sel tubuh yang berkembang biak dengan tidak baik dan tidak terkendali. Bagaimana bisa sel tumbuh tidak terkendali? Gambar yang atas ini merupakan pertumbuhan sel yang normal. Saat terjadi kerusakan pada proses pembelahan sel, sel yang rusak akan bunuh diri atau disebut apoptosis. Akan tetapi, jika terjadi mutasi pada sel, hal inilah yang akan memicu tumbuhnya sel kanker. Terlihat pada gambar yang di bawah, terjadi pertumbuhan abnormal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker akibat terjadinya mutasi. Pada sel-sel kanker tidak terdapat sistem kontrol yang mencegah sel tumbuh berlebih dan penyusupan sel ke jaringan lain. Akibatnya, sel-sel yang bermutasi memperbanyak diri jauh lebih cepat dibanding sel-sel normal. Dalam perkembangannya, sel-sel kanker ini dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya yang disebut metastase. Gambar A memperlihatkan terdapatnya pertumbuhan sel abnormal yang dapat tumbuh menjadi sel kanker. Pada gambar B, terlihat sel kanker mampu menginduksi angiogenesis, yaitu pertumbuhan pembuluh darah baru di sekitar jaringan kanker. Pembentukan pembuluh darah baru ini diperlukan untuk pertahanan sel kanker dan ekspansi ke bagian lain dari tubuh. Pada gambar C, terlihat terjadinya invasi, yaitu proses di mana sel kanker menembus jaringan-jaringan di sekitarnya, kemudian sel kanker akan berproliferasi. Sel tumor akan mengalami intrafasasi ke dalam pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah sel ini akan berikatan dengan trombosit dan leukosit membentuk emboli. Di tempat yang menghasilkan kemokin sel tumor ini akan berlekatan dengan dinding endotel dan melakukan ekstravasasi. Setelah ekstravasasi, sel tumor ini akan menginvasi daerah tersebut sehingga daerah yang sebelumnya tidak terkena kanker menjadi terkena kanker. Dan metastasis ini adalah ciri utama dari tumor ganas. Ini adalah tabel perbedaan sel normal dengan sel kanker. Di mana yang pertama pada sel kanker ini sejumlah besar sel yang membelah berbentuk tidak beraturan. Sel kanker ini berukuran besar dan inti selnya berbentuk bervariasi.
Volume sitoplasma relatif kecil dibandingkan sel inti. Ukuran dan bentuk sel bervariasi. Dan pada beberapa sel kanker ini, dia kehilangan beberapa organel yang biasanya terdapat pada sel normal. Susunan sel tidak teratur dan batas ukuran tumor tidak jelas. Lalu, apa beda tumor dengan kanker? Tumor adalah segala benjolan yang tidak normal atau abnormal. Tumor dibagi dalam dua golongan, ada tumor jinak dan tumor ganas. Nah, kanker adalah istilah umum untuk semua jenis tumor ganas. Pada penanganan kanker, kita akan mengenal istilah sitostatik. Sitostatik adalah obat yang dapat menghambat pertumbuhan kanker atau membunuh sel kanker. Ada banyak macam dari golongan sitostatik, antara lain ada alkilator, antimetabolit, antibiotik, inhibitor protein mikrotubuli, inhibitor topoisomerase, hormon, dan golongan target molekular. Di sini terlihat ada banyak macam sitostatik dengan perbedaan mekanisme kerja berdasarkan siklus sel. Ada obat yang beraksi pada fase pertumbuhan 1, ada obat yang beraksi pada fase pertumbuhan 2, ada obat yang beraksi pada fase sintesis, ada obat yang beraksi pada fase mitosis. Berdasarkan mekanisme kerjanya, sitostatik juga memiliki aktivitas pada saat proses pembentukan DNA. Ada yang beraksi dengan menghambat sintesis purin dan pirimidin, ada yang beraksi pada penghambatan pembentukan di ribonukleotid maupun di deoksiribonukleotid. Dan nantinya dia akan menghambat proses pembentukan DNA, RNA, dan protein. Salah satu terapi yang bisa digunakan untuk penanganan kanker adalah kemoterapi. Terlihat di sini ya, terapi kanker itu ada lokal maupun sistemik. Untuk terapi kanker lokal bisa dilakukan dengan operasi maupun dengan radiasi. Untuk terapi kanker yang sistemik bisa dilakukan dengan kemoterapi, hormon terapi, atau imunoterapi. Apa itu kemoterapi? Kemoterapi adalah terapi sistematik yang dapat menghambat pertumbuhan kanker atau membunuh sel kanker dengan obat sitostatik. Tujuan kemoterapi dibagi menjadi dua, ada dengan tujuan kuratif, ada dengan tujuan paliatif. Kuratif tujuannya adalah untuk menyembuhkan kanker. Ya, di sini terbagi ada dua, ada kemoterapi adjuvan dan kemoterapi neoadjuvan. Jadi, kemoterapi ini nanti benar-benar akan menghancurkan dan menghilangkan sel kanker dari tubuh. Sedangkan tujuan terapi paliatif ini akan mencegah penyebaran dan meringankan gejala. Untuk kasus-kasus tertentu pada kanker yang tidak bisa disembuhkan, kemoterapi dilakukan untuk mengontrol sel kanker agar tidak berkembang dan menyebar menjadi semakin ganas. Sehingga hal ini akan memberikan pasien angka harapan hidup yang lebih besar. Kemoterapi adjuvan bertujuan menghilangkan residu mikrometastasis yang dapat menyebabkan sel kanker tumbuh lagi. Pada kemoterapi adjuvan ini dilakukannya setelah
dilakukan operasi radikal. Sedangkan kemoterapi neoadjuvan tujuannya sama untuk menghilangkan residu mikrometastasis, tetapi pada kemoterapi neoadjuvan ini dia dilakukannya sebelum operasi atau radioterapi. Untuk kemoterapi paliatif, tujuannya adalah untuk mengurangi ukuran dari massa tumor. Pada pemberian kemoterapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu rute pemberian, tempat pemberian, dan regimen obat. Rute pemberian pada kemoterapi ada beberapa macam. Ada yang diberikan melalui intravena, intratekal, peroral maupun dengan subkutan. Untuk tempat pemberiannya, ada yang pemberian kemoterapi harus dilakukan dengan rawat inap, ada juga yang bisa dengan one day care. Regimen untuk kemoterapi menentukan obat yang akan digunakan, dosis, frekuensi, dan durasi pengobatan. Jadi pada regimen obat ini dapat diberikan secara tunggal, kombinasi, maupun bersiklus, tergantung pada kondisi pasien itu sendiri. Beberapa efek samping yang dapat terjadi setelah dilakukannya kemoterapi antara lain terjadinya mukositis atau inflamasi pada membran mukosa oral, mungkin juga terjadi alopecia atau kebotakan, mual muntah, pulmonary fibrosis, cardiotoxicity, diare, sistitis atau peradangan di kandung kemih, kemandulan, nyeri otot, neuropati, atau bisa juga terjadi gagal ginjal ataupun bisa juga terjadi flebitis atau peradangan pembuluh darah. Sama halnya dengan terapi-terapi yang lainnya, pemberian kemoterapi juga harus dilakukan dengan rasional. Kriteria farmakoterapi rasional antara lain tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, dan waspada efek samping. Indikasi pemberian obat anti kanker adalah kanker sistemik, yaitu kanker yang telah menyebar atau yang diduga telah menyebar. Untuk terapi utama obat yang diberikan adalah obat yang sensitif terhadap kanker itu atau disebut yang kemosensitif, ya. Sedang untuk terapi tambahan dapat diberikan obat yang kemoresponsif. Bisa digunakan secara tunggal maupun kombinasi. Obat anti kanker bersifat toksik, jadi dalam penentuan dosisnya kita harus hati-hati dan tepat. Obat anti kanker dapat diberikan setiap hari atau ada juga yang diberikan secara bersiklus. Siklusnya pun juga bermacam-macam, ada yang 1 minggu, 2 minggu, 4 minggu, ya, banyak macamnya. Cara pemberiannya pun juga bermacam-macam, ada yang intravena, ada yang intratekal, ada yang subkutan. Nah, dalam pemberian obat anti kanker, kita pasti mengharapkan hasil yang maksimal. Tetapi mengingat adanya efek samping juga dari kemoterapi, kita memperhitungkan dengan melihat benefit risknya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan toksisitas yang minimal. Ya, sekian sedikit tentang kanker dan kemoterapi. Kita lanjut perkuliahan di e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.